Di fase kelima terjadilah 3 tanda besar kiamat. Matahari terbit di sebelah barat, tapi hanya sehari saja, Mas Ari. Terbitnya matahari di sebelah barat hanya sehari saja, bukan setiap hari ya. Dan ini menjadi tanda berikutnya, tanda kelima. Tanda keenam adalah Allah keluarkan dari perut bumi di 3 tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, seekor binatang yang berkaki banyak, bertangan banyak, ramah dan bisa berbicara dengan manusia apa saja, dengan bahasa apa saja. Ini kaum muslim masih hidup? Masih hidup. Kan masih tanda besar kiamat ke-6. Okay. Tapi binatang ini membawa tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Bila yang ditangkapnya adalah orang Islam, orang beriman, maka cincinnya langsung diusapkan. 1 kali usap saja di wajahnya, langsung wajah itu memutih dan berseri, cerah ceria. Orang ini dilepaskan kembali baik-baik. Kalau yang ketangkap adalah orang kafir, dan binatang ini tahu kalau ini orang kafir, maka ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepalanya, ya, menghitamlah wajahnya, gelap dan suram. Lalu orang ini dilepaskan baik-baik. Dengan cepat dia menangkapi manusia yang masih ada di muka bumi, dan dia muncul di 3 tempat yang berbeda. Kemunculan yang terakhir adalah dari kota Mekah, kata Rasulullah. Juga dikasih tanda semua. Setelah itu berhembuslah angin lembut. Nah, ini tanda besar kiamat yang ke-7. Angin lembut yang berbau wangi kasturi. Anginnya sejuk, dari sumbernya dari Yaman, dengan cepat membungkusi muka bumi. Siapapun yang hidup di muka bumi saat itu di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun seujung kuku, seperti yang kita bacakan kemarin hadisnya, orang ini akan didatangi oleh angin tersebut. Saat tersentuh oleh angin itu, terhirup oleh dia, orang Islam, orang yang ada iman di dadanya ini meninggal di sana. Saat itu juga serentak satu muka bumi orang ini meninggal. Jadi serentak semua muka bumi. Habis, finish. Habis sudah umat Islam. Tersisa hanya mereka-mereka yang tadi di bunker itu, yang tidak kenal dengan Allah, yang tidak ada iman sama sekali. Mereka lah yang melanjutkan hidup di muka bumi, dan mereka hidup bagaikan binatang liar. Wanita nampak di tengah pasar, dia terkam langsung saat itu juga langsung disetubuhinya. Saking liarnya mereka. Ya, mereka hidup betul-betul kayak binatang. Dan mereka, kata Rasulullah, setelah habisnya orang Islam serentak 40 tahun kemudian baru kiamat besar, kehancuran alam semesta. 40 tahun kemudian. Di hadis yang lain 1 atau 2 generasi, kata Rasulullah. Berarti sempat dikasih hidup enak dulu lah mereka gitu. Sempat. Sebelum akhirnya diselesaikan. Ya, mereka lah menyaksikan kiamat itu. Nah, di masa mereka terjadi 3 tanda besar kiamat terakhir. Penenggelaman bumi sebelah timur, maka semua yang timur, Australia, Indonesia, Asia Tenggara, semuanya termasuk Rusia, Allah tenggelamkan semua. Ya. Kemudian penenggelaman bumi sebelah barat, Amerika Serikat, Brasilia, Eropa, semacamnya, Afrika, semuanya Allah tenggelamkan. Kemudian tersisalah tanda besar kiamat yang terakhir. Yang tersisa dari muka bumi ini hanyalah daratan Timur Tengah, yaitu Jazirah Arab dengan Yaman yang ada sekarang, dan Syam. Nah, dari Yaman lagi, tanda besar kiamat ke-10, dari perut bumi Yaman muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung, dan api ini sangat ganas, sangat menakutkan. Semua manusia masih tersisa hidup lari semuanya ke Syam, Lebanon, Yordania, Suriah atau Palestina, lari semuanya ke Syam. Saat semua manusia sudah kumpul semua di Syam karena takut dibakar dan disambar oleh api yang sangat ganas dari Yaman ini, maka saat manusia sudah kumpul semuanya di Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala. Kiamat dimulai. Gitu dia. End of the earth, ya. The end of the world. Semua ujung dari kisah ini ya, itu dia. Dan untuk diilmui oleh kita bersama sekarang, silakan buka di YouTube, buka di Google. Sejak 2012 ya, sudah mulai ditemukan ada sumber-sumber api yang sangat panas di Yaman. Itu seolah isyarat dari Allah. Awas, untuk tanda besar kiamat yang ke-10, pemanasannya udah dimulai loh. Kalian yang ada di muka bumi, ayo siap-siap. Ya, gitu. Seolah ada pemberitahuan, dan itu makin meluas di dalam tanah perut bumi Yaman sekarang nih, Mas Ari. Iya, makin meluas. Kenapa di Yaman kan begitu ya? Iya. Ketika waktu dulu berapa 1400 tahun yang lalu dikatakan di Yaman. Nah, sekarang di Yaman ada lubang itu. Berarti kan ibaratnya lubangnya sudah bukan hanya satu. Ada beberapa macam lubang, jarak-jarak 5 meter, 10 meter ada lagi, dan di dalamnya ada api yang menggumpal-gumpal. Ya, dan itu makin meluas. Seolah sekali lagi ya, pemanasannya udah dimulai.